Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Supraitna dari kelompok 5. Saya akan membawakan materi tentang pemrosesan dengan program. Definisi proses. Suatu proses adalah eksekusi dari suatu program. Itu dianggap sebagai entitas aktif dan menyadari tindakan yang ditentukan dalam suatu program. Berbagai proses dapat dikaitkan dengan program yang sama. Ini menangani aktivitas sistem operasi melalui PCB, proses control block, yang mencakup penghitung program, tumpukan, keadaan, dan lain-lain. Penghitung program menyimpan urutan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi nanti. Dibutuhkan sumber daya seperti pemrosesan, memori, dan sumber daya I atau O untuk menyelesaikan tugas manajemen. Selama pelaksanaan suatu program itu bisa melibatkan operasi prosesor atau I-O yang membuat proses berbeda dari suatu program. Mari kita pahami ini dari sebuah contoh. Kami sedang menulis program C. Saat menulis dan menyimpan program dalam file, itu hanya sebuah skrip dan tidak melakukan tindakan apapun. Tetapi ketika dijalankan, itu berubah menjadi suatu proses, maka proses bersifat dinamis. Berbagai sumber daya di antara banyak proses dilakukan mesin saat ini, tetapi banyak kenyataannya suatu prosesor didistribusikan di antara beberapa proses. Definisi program. Suatu program dengan kata sederhana dapat dianggap sebagai aktivitas sistem. Dalam sistem pemrosesan batch, ini disebut pekerjaan pelaksana, sementara dalam sistem operasi waktu nyata disebut tugas atau program. Seorang pengguna dapat menjalankan banyak program di mana sistem operasi memfasilitasi kegiatan terprogram internalnya sendiri, seperti manajemen memori menggunakan beberapa teknik. Suatu program adalah entitas pasif, misalnya file yang menampung sekelompok instruksi yang akan dieksekusi. File yang dapat dieksekusi disebut demikian karena tidak melakukan tindakan apapun dengan sendirinya. Itu harus dijalankan untuk mewujudkan tindakan yang ditentukan di dalamnya. Ruang alamat suatu program terdiri atas instruksi, data, dan stack. Asumsikan P adalah program yang kami tulis. Untuk mewujudkan eksekusi P, sistem operasi mengalokasikan memori untuk mengakomodasi ruang alamat P. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bawakan, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Susaputra. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi software alat untuk pengguna. Macam-macam software aplikasi. Pertama, PDF Creator. Microsoft ini berfungsi memungkinkan untuk membuat dokumen PDF dengan kualitas profesional. Kedua, Microsoft Office. Microsoft Excel. Macam-macam software aplikasi dari Microsoft Office. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafis, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administrasi, mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Yang kedua, Microsoft Word. Software aplikasi berikutnya, Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi untuk pengolahan data yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah nama dari Proprietary Commercial Program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang keempat, Microsoft Outlook. Microsoft Outlook atau Microsoft Office Outlook adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca surat email, program ini juga
memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal bila digunakan bersama dengan Microsoft Exchange Server. Outlook dapat menyediakan akses kotak surat, kalender, dan jadwal bersama. Yang terakhir adalah Microsoft Access. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. Yang berikutnya adalah AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk AutoCAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Keempat, MT Stinger. Software MT Stinger dapat mendeteksi dan menghapus malware dan ancaman yang diidentifikasi dalam daftar virus. Yang kelima, Adobe Reader. Adobe Reader adalah perangkat lunak gratis yang memungkinkan setiap orang, dari para profesional bisnis untuk pengguna rumah, untuk mudah dan terpercaya melihat, mencetak, dan mencari file PDF menggunakan berbagai platform dan perangkat. Yang keenam, Windows Internet Explorer. Macam-macam software berikut adalah Windows Internet, sebuah perangkat peramban web dan perangkat untuk perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft dan disertakan dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows sejak 1995. Pada mulanya Internet Explorer dirilis sebagai bagian dari paket plus untuk Windows 95 di Inggris pada saat itu. Yang ketiga adalah Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium. Kedelapan adalah Macromedia Freehand. Software aplikasi Macromedia Freehand adalah aplikasi komputer untuk membuat grafik vektor 2 dimensi diorientasikan untuk pasar pemasaran desktop profesional. Telah tersedia untuk Microsoft Windows dan Mac OS X. 9 adalah Adobe Illustrator. Adobe Illustrator sendiri adalah gambar grafik komputer yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk geometri sederhana dengan persamaan matematis. Dan yang terakhir adalah aplikasi CorelDRAW, adalah editor grafis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa, Kanada. Itu juga merupakan nama Corel Graphics Suite yang bundel CorelDRAW dengan editor gambar bitmap, CorelPot, Paint, dan program gratis lainnya yang berhubungan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya sistem software, hubungan software dengan hardware. Hardware, perangkat keras. Software, perangkat lunak, dan brainware, pengguna, merupakan 3 rangkaian komponen dasar yang sangat penting, sebab apabila salah satunya tidak ada, mengakibatkan komputer tidak dapat dijalankan dengan baik. 1. Hardware, perangkat keras. Hardware merupakan sebuah komponen yang terdapat dalam sebuah komputer, dapat dilihat dengan cara kasat mata, dan mampu disentuh secara fisik. Beberapa contoh dari hardware adalah sebagai berikut. Perangkat input atau masukan merupakan sebuah perangkat keras yang dipakai untuk memasukkan input dari user atau pengguna yang akan diproses oleh komputer. Misalnya mouse, keyboard, joystick, touchpad, like pen, barcode, scanner, mikrofon, dan perangkat proses merupakan sebuah perangkat keras yang gunanya adalah untuk memproses masukan input yang sudah diberikan oleh pengguna, user. Misalnya prosesor, perangkat output keluaran merupakan sebuah perangkat keras yang gunanya adalah untuk memperlihatkan hasil yang sudah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna, user. Misalnya monitor, printer, speaker, proyektor, plotter, dan lain sebagainya. 2. Software atau perangkat lunak. Software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data komputer yang disimpan dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak dapat dipegang. Beberapa contoh software adalah sebagai berikut. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak atau software yang memang ada dan sebagai jalur penghubung antara user pengguna dengan hardware perangkat keras. Misalnya Windows, Linux, dan Mac OS software. Aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak yang memiliki kegunaan untuk diaplikasikan dengan agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan user atau pengguna. Misalnya Microsoft Office, LibreOffice, Corel Draw, Photoshop, dan lain-lain. 3. Brainware atau pengguna. Brainware adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya campur tangan manusia, komputer tidak akan pernah bisa dijalankan. Maka, peran brainware di sini sangatlah vital agar komputer dapat digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Beberapa contoh brainware adalah programmer, orang yang membuat program atau aplikasi yang digunakan dalam perangkat komputer, operator. Orang yang menjalankan sebuah program atau aplikasi yang digunakan dalam sebuah perangkat komputer sesuai petunjuk penggunanya, teknisi. Orang yang menguasai dan bertanggung jawab atas maintenance dan segala macam permasalahan yang ada pada komputer. Trainer, orang yang tahu dan memahami segala pengetahuan dan ilmu tentang komputer dan mengajarkannya kepada orang lain. Desainer grafis, orang yang mahir dalam membuat produk grafis melalui perangkat komputer. Sistem analis, orang yang bertugas untuk menganalisa produk berupa program aplikasi komputer untuk dipastikan performa. Database administrator, orang yang bertanggung jawab mengelola dan mengatur database. Teknisi jaringan, orang yang mahir dalam hal jaringan dalam perangkat komputer. Project manager, orang yang bertugas sebagai pimpinan sekaligus orang yang bertanggung jawab terhadap suatu proyek tertentu. Konsultan, orang yang memberikan konsultasi terhadap suatu hal dalam bidang tertentu. Hubungan antara hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras komputer apabila tanpa software maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat berguna. Dalam arti, tanpa adanya hardware, komputer tidak berguna karena software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer tersebut sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Apabila hardware dan software komputer telah tercipta, apabila tidak terdapat brainware untuk mengoperasikannya, maka komputer tersebut sebagai mesin yang tidak memiliki fungsi, tidak bisa beroperasi. Bisa dinyatakan bahwa sebuah robot yang diam. Jadi, brainware atau pengguna merupakan salah satu elemen yang penting untuk mengoperasikan komputer agar tercipta komputer yang memiliki fungsionalitas dan agar dari komputer itu kita semua dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penggunanya. Poin yang keempat yaitu interface pengguna. Nah, interface pengguna atau user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user.
Tampilan UI dapat berupa bentuk, dapat berupa warna maupun tulisan yang didesain semenarik mungkin. Tampilan UI tidak hanya harus menarik, tetapi juga harus disesuaikan dengan berbagai perangkat agar pengguna mudah dan nyaman menggunakan sebuah website. Singkatnya, UI adalah tampilan sebuah produk yang dilihat oleh pengguna. Tampilan UI dirancang dengan desain beberapa aspek, mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai, tipografi yang mudah dibaca, dan hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Tampilan UI ini diterapkan pada sistem operasi, aplikasi, website, maupun blog. Contohnya yaitu pada tampilan aplikasi, pada tampilan website di desktop, dan pada mobile gadget. Nah, UI ini perannya sangat penting bagi sebuah produk. Mengapa? Dikarenakan yang pertama itu memudahkan interaksi pengguna dengan produk. UI pada sebuah produk, baik aplikasi maupun website, menjadi sangat penting karena bisa berinteraksi dengan produk tersebut. Tampilan UI yang baik pasti akan memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Jika interaksi tersebut berjalan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat dipenuhi. Nah, jika sampai pada tahap puas, maka akan semakin meningkatkan loyalitas pengguna. Itulah mengapa produk dengan UI yang baik akan jauh lebih unggul dari produk yang lain yang tidak menggunakan UI. Poin yang kedua yaitu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Tujuan utama setiap bisnis tentu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Dalam hal ini, salah satunya caranya yaitu dengan mengembangkan UI. Desain UI dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna hingga pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah pengguna. UI yang baik juga akan membangun reputasi produk menjadi lebih baik. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas branding. Tampilan UI bisa menjadi ciri khas sebuah produk. Sederhananya disebut sebagai branding. Contohnya itu pada website kuliner, website teknologi, dan lain sebagainya. Dari contoh tersebut, secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk. Nah, interface pengguna ini mempunyai karakteristik agar interface user atau interface pengguna ini menjadi dikatakan baik. Poin yang pertama yaitu jelas dan ringkas. User interface website haruslah jelas dan juga desain yang ringkas. Jika terlalu panjang membuat definisi dan penjelasan, website akan terlihat berantakan. Belum lagi, pengunjung juga akan menghabiskan waktu hanya dengan membaca deskripsi dalam website saja. Poin yang kedua yaitu desain responsif. Desain website yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat, seperti PC desktop dan mobile yang dengan baik. Sederhananya, jika pengunjung website membuka website di layar ponselnya, tampilan website akan menyesuaikan resolusi ponsel tersebut. Poin ketiga yaitu informasi terstruktur. Membuat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Untuk beberapa informasi yang ditonjolkan, bisa menambah ukuran font. Agar tidak tumpang tindih, sebaiknya tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting, sehingga membuat tampilan berantakan. Poin yang keempat yaitu konsisten. Konsisten pada desain interface akan memudahkan pengguna memahami tampilan website. Pengguna bisa mempelajari fungsi-fungsi tombol, icon, maupun tabs yang ada pada website. Contohnya itu pada tampilan Microsoft Office. Meskipun Microsoft Office ini telah diperbarui beberapa kali, tetapi fungsi-fungsi ataupun tombol-tombolnya tidak banyak berubah. Pengguna masih dapat mengetahui di mana letak print dan save hanya dengan melihat ikonnya saja. Poin yang kelima yaitu kontraks warna yang baik. Pemilihan warna dalam desain user interface sangatlah penting agar pengguna tidak sulit menangkap informasi yang ingin disampaikan. Misalnya, warna putih sebagai background, pastikan menggunakan font color yang kontraks dengan putih. Jangan menggunakan font berwarna putih. Poin yang keenam atau poin yang terakhir dari karakteristik interface ini yaitu intuitif. Intuitif di sini maksudnya ketika menggunakan produk digital tidak diperlukan berpikir tentang apa yang akan dilakukan. Dengan begitu, pengguna bisa menggunakan produk tanpa perlu bertanya tentang bagaimana cara penggunaannya. Sekian penjelasan mengenai interface pengguna.